Perang Puputan Badung adalah peristiwa heroik dari rakyat Badung ketika bertempur melawan Belanda. Pertempuran itu dilakukan secara habis-habisan atau puputan oleh rakyat Badung pada tahun 1906. Puputan berasal dari kata puput yang artinya selesai, habis, atau mati. Dalam kacamata budaya, puputan adalah tradisi masyarakat Bali dalam berperang yang dilakukan dengan pantang menyerah dan secara habis-habisan. Peperangan ini berawal dari permasalahan kecil antara seorang pedagang dari Cina bernama Kue Tek Jang dan masyarakat Badung. Peristiwa ini dimulai dari sebuah perahu dagang terdampar di pantai timur Kerajaan Badung pada jam 6 tanggal 27 Mei 1904. Selamatkan barang-barang saya! Selamatkan dagangan saya! Cepat! 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 Nyonya, semua barang-barang Nyonya sudah saya laporkan kepada penguasa daerah ini untuk diamankan. Nanti Nyonya bisa memberikan keterangan barang-barang apa saja yang Nyonya bawa. Ya, silahkan. Baik Nyonya, saya pamit undur diri. Si Bu melaporkan kapal terdampar ini kepada Ide Bagus Ngurah yang saat itu tengah menjadi penguasa daerah Sanur. Selamat pagi Nyonya. Selamat pagi, Tuan. Berdasarkan perintah dari Sikbo, apakah benar barang-barang Anda terdiri dari gula pasir, minyak tanah, dan terasi? Benarkah begitu? Ya, benar, Tuan. Baiklah, saya akan mengecek ke tepi pantai dan membantu mengambil barang-barang Anda yang tersisa di perahu. Ya, silakan, Tuan. Barang-barang saya masih tersisa banyak di kapal. Baiklah. Ide Bagus Ngurah mengutus 11 orang bawahannya untuk membantu Kue Tek Jang mengeluarkan barang-barang tersebut. Isiannya ternyata sesuai dengan laporan dan ada tambahan barang berupa roti kering dan sedikit uang kepeng. Utusan Raja Badung datang ke pantai mengadakan pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 1904. 2 hari setelah itu, perahu itu terdampar. Pada waktu itulah Kue Tek Jang membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3.700 ringgit uang perak serta 2.300 uang kepeng. Tentu saja laporan ini tidak dapat diterima oleh utusan raja karena tidak disertai bukti. Merasa tidak terima, Kue Tek Jang mendatangi langsung Raja Badung. Raja, saya sudah ingin mengatakan Kue Tek Jang yang ingin berbicara dengan Anda. Salam yang mulia. Di sini saya akan menyampaikan atas laporan yang telah Anda tolak. Saya yakin para rakyat Badung telah mengambil dan mencuri barang-barang saya. Saya sangat percaya dengan rakyat-rakyat saya. Lagi pula mereka sudah berjanji dengan bersumpah di hadapan Tuhan. Saya tidak percaya dengan Anda, Nyonya. Residen GX Beck mengusulkan agar Raja Badung tetap dikenakan denda 3.000 ringgit atau 7.500 gulden. Meskipun telah diultimatum, Raja Badung saat itu, I Gusti Ngurah Denpasar tetap menolak tuduhan dan tuntutan. Karena penolakan yang dilakukan Raja Badung mengakibatkan pemerintahan kolonial mengirim kapal angkatan laut ke perairan Badung.
Semuanya, siapkan pasukan. Sekarang kita akan digempur pasukan Belanda. Semuanya, bersiaga. Siap, Jenderal. Pasukan akan disiagakan di titik yang paling mudah untuk diserang, terutama di Puri ini. Ayo semuanya, semangat. Sampai titik darah terakhir. Demi tanah kita. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Pabean Sanur diduduki dan dijadikan benteng pertahanan mereka untuk melakukan serangan ke arah Kesiman. Terjadilah pertempuran hebat antara Belanda dan Laskar Badung pada tanggal 15 September 1906. Pasukan Belanda terus maju dan berhasil menduduki setiap daerah di Badung. Pada jam 9, pasukan Belanda telah masuk ke kota Denpasar. Jenderal, pasukan Belanda sudah masuk kota Denpasar. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan pasukan kita sudah mulai banyak yang tumbang. Kita akan terus maju sampai kita perang lihat. Demi Ibu Pertiwi kita. Tapi senjata kita tidak seimbang untuk melawan senjata bangsa Belanda. Bahkan senjata kita hanya mampu melukai, tidak membunuhnya. Walaupun senjata kita hanya terbuat dari keris dan bambu, itu tidak buat kita takut. Apa kamu rela Ibu Pertiwi kita diambil oleh pasukan Belanda? Tidak, Jenderal. Kami akan terus tetap berjuang, tidak akan menyerahkan Ibu Pertiwi ini. Laskar Badung terus melakukan perlawanan kepada Belanda. Semua raja-raja yang ada di daerah Badung dan Denpasar banyak yang membakar puri mereka agar tidak diduduki oleh Belanda. Pada jam 3, pasukan Belanda sudah meninggalkan halaman depan Puri Denpasar dan sampai di Puri Suci tidak terjadi perlawanan Laskar Kerajaan Badung. Sebab konsentrasi pertahanan Kerajaan Badung berada di sebelah kiri depan Puri Pemecutan. Jenderal, pasukan Badung telah berserang mendadak ke kita, daerah Puri Suci. Terus tembakan satu kita ke arah mereka. Siap, Jenderal. Tembakan gencar yang dilepaskan pasukan Belanda bertujuan membebaskan jalan di depannya dari serangan mendadak Laskar Badung. Pada pertarungan sengit itulah raja dan pasukannya gugur satu persatu. Akhirnya pada pukul 6 perlawanan Laskar Badung di Pemecutan yang merupakan benteng terakhir berhenti. Belanda berhasil menduduki Puri Pemecutan.
Sejarah Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906 akan tetap abadi tidak saja dalam catatan sejarah perjalanan negeri ini, namun juga dalam hati sanubari rakyat di seluruh negeri. Perang yang menelan 7.000 korban jiwa itu patut menjadi suri teladan tidak hanya bagi rakyat Badung, namun bagi seluruh insan tanah air di masa kini, untuk senantiasa berjuang mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sampai titik darah penghabisan. Serang! Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Nike Jordan? Kalau Nike Jordan itu mahal, kalau kamu itu mahal. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela dunia kawan santai. Pakai. Kawan. Take one. Kamera. 3. Tuh, 2, 3.